Pak Asnawi, kalau dari beberapa pekan terakhir ini harga daging sapi memang sudah mengalami kenaikan. Sejauh ini kerugian yang harus ditanggung para pedagang daging sapi ini berapa sih, Pak? Sejak kenaikan itu yang anti klimaksnya di bulan Februari ini, ya artinya setiap pedagang itu harus menanggung kenaikan harga itu 3,5 juta per ekor. Hmm, Nah, sedangkan 3,5 juta per ekor itu kan kenaikan. Nah, kalau bicara kerugian, kalau memang mereka tidak mencapai angka menjual pada harga pokok 127.500, karena angka akan jadi kerugian oleh mereka, bukan keuntungan. Jadi rata-rata kerugian itu yang mereka bawa antara sekitar 1,5 sampai 2 juta, bahkan ada yang 3 oke. juta. Dan ini Nah, dialami merata ya oleh para pedagang ya? bukan sekedar pedagang, termasuk pihak pelaku usaha dijagal, karena mereka juga kenaikan terlalu tinggi juga nggak jalan, Mm, menaikkan terlalu rendah, dia mereka rugi. Oke, Seperti itu. Jadi semuanya menanggung risiko seluruhnya. oke. Begini, kalau kemarin masalah kita kan sebelum ini kan ada kedelai begitu ya. Kita Betul. sangat bergantung pada kedelai impor karena Mm. walaupun tahu bisa dibikin dengan kedelai lokal, tetapi ternyata tempe karena lidah masyarakat sudah terbiasa dengan kedelai impor sulit untuk Sulit. mensubstitusi itu begitu. Ya. Kalau daging sapi, kenapa kita masih tinggi ketergantungan pada impor juga? Karena hasil riset yang kami lakukan pada tahun 2017-18, di saat itu angka tingkat konsumsi masyarakat masih di posisi 83% menggunakan daging sapi yang malam ini dipotong. Jadi artinya hot meat gitu Mm-mm. atau fresh meat. Nah, 17% mereka baru bisa mengkonsumsi daging frozen meat atau daging beku yang dicairkan atau ditoing jadi dimasak. Nah, sedangkan kalau kita bicara segmentasi pasar, sebenarnya itu kan the frozen meat itu nggak boleh masuk ke dalam pasar karena Mm, kondisi fasilitas tidak memungkinkan. ya, Karena apa? Ketika cair itu kan bakteri bakteri, betul. itu berbahaya sekali. Nah, kalau memang orientasinya mau dilakukan seperti Malaysia, Singapura, artinya secara infrastruktur pasar yang ada di pasar-pasar rakyat itu mesti Oke, diperbaharui, harus memiliki fasilitas yang ada ruang khusus yang tidak terkontaminasi masuknya bakteri, kayak macam ruang pendingin, kayak macam di supermarket lah. ya. Nah, Sebenarnya etalase mereka harus dibuat juga seperti itu. Pak Asnawi, sebenarnya pertanyaan saya mengarahnya kepada kenapa kita tidak lebih banyak mengonsumsi daging sapi lokal? Kalau bicara daging sapi lokal, sejak 3 dasawarsa lebih malah ya, 3 provinsi ini dominasi pasarnya dikuasai oleh sapi-sapi eksimpor dari Australia, kurang Mm-mm. lebih 93%, dan sapi lokal tidak mampu berdaya saing di pasar 3 provinsi tersebut karena harganya memang sangat kompetitif sekali, bahkan lebih rendah Oke, ketika kondisi pasar itu membanjir. Maka orientasi pasar sapi lokal itu ke Kalimantan, harganya sangat bagus. Terus ke Aceh ya, terus ke Sulawesi, seperti itu, atau ke baik. Sumatera. Itu potensi yang menguntungkan sapi-sapi lokal, bahkan ke Papua, seperti itu. Pak Edi, ada tanggapan soal ini karena ternyata masyarakat sudah sangat terbiasa selama 3 dasawarsa terakhir, kata Pak Asnawi, dengan daging impor yang membuat adanya ketergantungan plus harganya tidak bisa bersaing dengan sulit harga sapi lokal bersaing dengan sapi impor. Sebenarnya bukan daging impor ya, tetapi jadi kalau daging impor dengan daging yang produksi dalam negeri itu masih lebih banyak daging yang produksi dalam negeri. Tetapi daging yang produksi dalam negeri itu bukan tidak semuanya sapi lokal, lah itu mesti dibedain. Mm-mm. Karena ada sapi yang diimpor dalam bentuk bakalan, kemudian digemukkan di sini, nah kemudian dipotong di sini, itu hitungannya adalah produksi dalam negeri gitu. Nah, yang lidah masyarakat terbiasa itu adalah terbiasa dengan sapi yang berasal dari luar, yang dipotong fresh di sini, bukan yang diimpor beku. Ya. Itu. Nah, jadi ini memang persoalan selera dan persoalan harga juga ya. Jadi ini juga menjadi tantangan di Hmm. kita. Tetapi kalau fokusnya adalah untuk
sapi produksi dalam negeri dibandingkan dengan daging impor, sebenarnya lebih banyak yang sapi untuk Justru dalam. itu kenapa tidak didorong untuk meningkatkan produksi sapi dalam negeri begitu supaya kita Ya, bisa mensubstitusi ya. kebutuhan sapi impor? Sebenarnya produksi daging sapi dalam negeri itu naik terus gitu. Jadi kalau tetapi kenaikannya tidak bisa mengejar kenaikan permintaan, dan itu bukan sesuatu, kenaikan permintaan itu bukan sesuatu yang buruk ya, karena kalau permintaan terhadap daging naik itu berarti sumber proteinnya semakin beragam dan bagus gitu. Sampai sekarang kan daging sapi itu hanya 7% dari Mm-mm. komposisi nutrisi kita gitu. Jadi kalau demand-nya naik justru memang bagus gitu. Nah, masalahnya adalah kemudian menimbulkan persoalan baru ketika produksi kita tidak mampu mengejar kenaikan permintaan. Jadi meskipun sudah mengalami kenaikan, tetapi dia tidak mampu mengejar. Nah, ini yang menjadi PR dari Kementerian Pertanian. Adalah berbagai macam program yang sudah disusun oleh Kementerian Pertanian gitu ya. Mudah-mudahan sih jalan, kita akan Oke, monitor. Tapi tapi saya nggak bicara lebih. Ya, gitu. bolehkah kami tahu program itu apa saja? Karena bagaimanapun Ada. ini ibu-ibu rumah tangga atau siapapun yang masak di rumah yang harus berbelanja lumayan pusing loh Pak. Ini sudah bertubi-tubi waktu itu Ya, minyak goreng, lalu kedelai, tahu dan ya. tempe, sekarang harus daging Pak. Ini Oke, sampai kapan harus menghadapi yang oke. kayak gini, ganti-ganti terus komoditinya? Ya. Jadi kalau solusi jangka pendeknya itu mobilisasi sapi atau daging yang diproduksi di dalam negeri itu tentu saja. Yang kedua ya kita pertimbangkan untuk impor, termasuk impor kerbau ya sebagai substitusi dari daging sapi. Tapi itu solusi jangka pendek, dan kita akan lihat perkembangannya ya, apakah nanti keputusannya akan diambil atau tidak. Nah, solusi yang lebih jangka panjang itu sudah disiapkan oleh Kementerian Pertanian, antara lain integrasi antara kebun sawit dengan sapi ya. Salah satu pertimbangannya karena kebun sawit itu tidak dialihfungsikan ya, sehingga dia lebih sustainable gitu ya. Kemudian juga impor bakalan sapi yang lebih bagus gitu, dan juga meningkatkan kualitas atau sapi lokal gitu ya. Dan juga kemudian yang tidak boleh lupakan kan ada larangan untuk pemotongan sapi betina yang Ya, produktif ya. Ya, jadi adalah hal-hal yang sudah disiapkan. oke, Kami juga terus terang mengapresiasi yang sudah dicapai oleh teman-teman dari Kementerian Pertanian tentu saja untuk baik. meningkatkan produksi, tetapi memang perlu kerja lebih keras lagi. Pak Asnawi terakhir, ini kan sampai tadi Pak Asnawi bilang bahwa ada kemungkinan Senin besok pedagang batal mogok karena dari Japdi sendiri meminta mereka untuk membatalkan aksi mogok karena melihat masyarakat sebagai konsumen sudah mulai bisa menerima harga yang lebih tinggi dibandingkan biasanya. Tetapi adakah batas atau adakah penanda tertentu yang membuat nanti Japdi harus mempertimbangkan jangan-jangan pedagang bisa mogok lagi nih kalau kemudian ada sesuatu yang tidak bisa dicapai pemerintah terkait dengan pengendalian harga daging sapi ini? Baik, terutama ketika itu akan terjadi aksi berikutnya, akan terjadi fluktuatif, itu salah satu yang menjadi masalah pemicu teman-teman mau melakukan aksi itu, karena memang kenaikan itu saat ini akan terjadi, trennya akan terjadi sampai menjelang Ramadan dan Ramadan Idul ya. Fitri. Iya, kalau melihat dari angka-angka yang ada, karena mereka kan pasokan yang diterima untuk kebutuhan pasar di Jakarta atau jadi Jabodetabek ini kan 93% dipenuhi oleh pasokan sapi ekspor dari Australia. Nah, kalau keterangan Pak Menteri Perdagangan Pak Muhammad Lutfi itu mengatakan memang tren harga dari hulunya sudah terjadi kenaikan, yang sebelumnya hanya $3,6, sekarang sudah 4,2 dolar. Artinya HPP mereka sampai ke feedlot atau kandang mereka itu sudah 61.200 Oke. sekian, seperti itu. Nah, artinya kalau memang ditekan harga untuk hasil produksi, rata-rata rate HPP mereka sudah di posisi Rp56.600. Nah, kalau memang mereka harus mendapatkan nilai keuntungan 1.000 sampai 2.000, berarti tren market kenaikan akan terjadi itu di posisi 58 sampai 59.000. Itu yang kondisi keadaan sapi yang masuk di bulan Januari, dan mereka akan keluarkan pasca panen di bulan April dan Mei. Memang momennya seperti itu. Nah, yang menjadi soal, kenapa harga produksi harga pemindahan hasil produksi yang dilakukan pada bulan Oktober yang lalu dengan angka hanya 3,6, tertinggi $3,8. Kalau dirupiahkan terendah ada di posisi 51, tertinggi ada 54. Secara kondisi keadaan hasil produksi dengan kenaikan ADG dan biaya, tetap
masih Baik. menguntungkan hasil produksi, sehingga HPP mereka kalau posisi 51.000 sekian, itu ada di HPP mereka di posisi 48, 49. Oke, Jika teman-teman menawar harga di posisi terendah di posisi 51 dan tertinggi 52 atau 53, itu hal yang sangat wajar dan itu mereka masih mendapatkan untungan seperti itu. baik. Kita nantikan yang jelas hari Senin kemungkinan tidak akan jadi mogok penjualan daging sapi, kita harapkan demikian. Tapi kita juga berharap bahwa ada penurunan harga supaya para pedagang sapi ini juga paling tidak bisa mendapatkan keuntungan yang wajar. Pak Edi, Pak Asnawi, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Bapak-Bapak ya. Amin, amin. Terima Saudara, kasih. tadi Salam jadi sehat dan penutup tetap jumpa kita di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Sofi Syarif, pamit undur diri, kita jumpa besok.